ada di webinar kita pada sore hari ini. Selanjutnya yang akan menyampaikan materi adalah Bapak Andrian Eksa. Eksa itu adalah Eka Saputra. Beliau adalah guru hebat dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah seorang guru madrasah sanawiyah di salah satu madrasah sanawiyah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau sebagai seorang guru juga seorang YouTuber. Konten-kontennya juga luar biasa. Bapak Ibu bisa ke kontennya, nanti beliau akan menyampaikan kontennya seperti apa. Hari ini beliau akan menyampaikan materi yang luar biasa. Untuk kita, beliau adalah seorang guru bahasa Indonesia. Tanpa memperpanjang mukadimah lagi, kita persilahkan saja. Kami persilahkan, saya panggilnya Mas saja ya, saya persilahkan Mas Andrian Eksa untuk memaparkan materinya. Sebelum beliau menyampaikan, Bapak Ibu jangan lupa siapkan pertanyaan terbaiknya ya, karena nanti akan ada hadiah atau door prize untuk Bapak Ibu yang memiliki atau pertanyaan terbaik untuk masing-masing dari pemateri. Dan di ujung dari webinar kita nanti akan ada juga quizzes. Pertanyaannya sedikit saja Bapak Ibu, dan ada hadiah pulsa untuk Bapak Ibu juga. Silakan Pak Andrian Eksa, the floor is yours. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Bapak Suhadi Amir. Ya, kembali lagi ya Bapak Ibu bersama saya Andrian Eka Saputra. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada partisipan yang masih bertahan di ruang Zoom ini. Perkenalkan, di sini nanti saya izin untuk membagikan materi melalui berbagi layar gitu ya, atau share screen lah gitu. Baik, sebentar saya bagikan dulu. Oke, Bapak Ibu, apakah layar saya sudah bisa terlihat? Sudah Pak, lanjut Pak. Oke, terima kasih. Ini akan saya coba. Bentar ya. Baik Bapak Ibu semuanya, selamat siang dan semoga Bapak Ibu masih semangat ya. Karena ini masih pagi ya, semangatnya tetap harus masih pagi. Sampai nanti ataupun sampai kapanpun kita harus tetap semangat. Apalagi dalam belajar, karena tidak ada kata akhir dalam belajar ya. Kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Seperti apa yang selalu digaungkan oleh portal dan aplikasi Rumah Belajar. Bagi Bapak Ibu tadi yang sudah menyimak dari awal, sudah banyak disampaikan mengenai Rumah Belajar. Salah satu portal pembelajaran yang bisa diakses secara gratis, sehingga Bapak Ibu bisa lebih menghemat kantong, gitu ya. Isi kantongnya bisa lebih hemat gitu. Baik, izinkanlah di sini saya akan menyampaikan tentang pemanfaatan EduGame Rumah Belajar untuk bahasa Indonesia yang menyenangkan. Nah, kenapa saya memilih materi ini? Mari coba kita simak dulu ya Bu ya. Seperti ini yang mungkin saya temui, Bapak Ibu bisa menyampaikan apabila ini kurang tepat gitu ya. Masalah pembelajaran bahasa Indonesia. Saya mencatat ada 3 hal ini Bu. Ini saling, Bapak Ibu ini saling berkolerasi ya. Yang pertama bahasa Indonesia khususnya di SMP itu kita mendapatkan porsi yang sangat besar, yaitu 6 jam pelajaran. Durasi yang lama inilah yang menyebabkan anak-anak itu bosan karena bahasa Indonesia dinilai terlalu banyak teks. Ya, mungkin protes kalau di pembelajaran IPA gitu mungkin ada apa ya? Ada namanya penelitian, ada praktek-praktek di laboratorium gitu. Menjas orkes gitu nanti ada praktek-praktek di lapangan, ada bermain. Nah, di bahasa Indonesia itu dinilai sebagai sebuah mata pelajaran yang isinya cuma teks, apalagi ketika ujian ya. Itu biasanya lembar soal di bahasa Indonesia itu paling banyak. Seperti itu. Nah, akan tetapi mari kita siasati bersama bagaimana caranya agar pembelajaran bahasa Indonesia ini menjadi menyenangkan. Baik, Bapak Ibu, di sini. Oke.
Solusinya adalah kita bisa mengajak siswa-siswi kita bermain. Nah, ini. Integrasikan dengan permainan. Mengapa? Karena sejatinya siswa-siswi kita itu adalah anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak itu butuh bermain. Jadi alangkah baiknya jika pembelajaran kita itu bisa diintegrasikan dengan permainan. Nah, saya menemukan solusi yang terbaik itu ada di portal rumah belajar. Tadi sudah banyak dibahas ya. Ini merupakan fitur pendukung di dalam rumah belajar, yaitu ini Bapak Ibu. Ada yang namanya ini EduGame Rumah Belajar. Bapak Ibu bisa mengaksesnya dengan sangat mudah di https://2.2kali-belajar.kemdikbud.go.id/edugame dengan E dan G kapital, kemudian enter. Nah, dengan cara seperti itu Bapak Ibu langsung akan diarahkan ke halaman pertama dari EduGame. Nah, mari kita lanjutkan. Apa itu EduGame? Nah, EduGame ini merupakan fitur yang menyediakan beragam game interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa. Baik secara mandiri ataupun dengan bimbingan orang tua dan guru. Permainan yang disediakan telah dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dasar dari materi yang disajikan. Inilah menariknya EduGame dari rumah belajar Bapak Ibu. Jadi memang sudah benar-benar dirancang untuk pembelajaran-pembelajaran. Nah, di dalam portal EduGame ini, di fitur EduGame maksud saya, itu banyak sekali permainannya Bapak Ibu. Di sana ada mulai dari pembelajaran IPA, matematika, dan akhirnya setelah saya mencari-cari, saya menemukan satu materi yang cocok untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, mari coba kita pelajari lebih lanjut. Nah, cara mudah mengakses EduGame ini, Bapak Ibu, ini cukup mudah sekali. Yang pertama, Bapak Ibu bisa kunjungi alamatnya yang sudah ada tadi, atau Bapak Ibu bisa menuliskan ini di dalam browser Bapak Ibu. Kemudian, guru itu bisa memilih permainannya. Setelah kita menemukan permainan, kita tinggal memainkan, gitu. Ini 3 langkah mudah dalam bermain di EduGame. Jadi tanpa harus login, tanpa harus masuk, tanpa harus daftar, Bapak Ibu semuanya bisa dengan sangat mudah dan praktis tentu saja untuk mengakses EduGame ini. Nah, sekarang ini aplikasi di dalam pembelajaran jarak jauh. Kita tahu bahwa di masa-masa seperti ini memang pembelajaran itu menjadi satu titik pusat yang harus benar-benar diperhatikan oleh semua orang. Karena di masa seperti inilah kita memang harus memperhatikan lingkungan sekitar, terutama orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi. Barangkali Bapak Ibu semuanya sudah ada yang mempunyai anak, nah anak-anak itu yang harus kita perhatikan. Karena masa depan mereka ditentukan hari ini juga. Seperti itu. EduGame Rumah Belajar ini dapat diaplikasikan Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ini bisa dijadikan salah satu ice breaking atau bisa jadi hiburan ketika pembelajaran bahasa Indonesia. Meskipun ini sifatnya hiburan, tetapi kita memang harus memilih permainan yang sesuai dengan materi bahasa Indonesia. Nanti akan saya kasih tunjuk materi apa yang cocok. Seperti itu ya. Yang pertama, langkahnya seperti tadi, Bapak Ibu bisa mencari permainan yang sesuai. Kemudian Bapak Ibu membagikan permainan kepada siswa dalam bentuk tautan. Lalu nanti siswa akan memainkan EduGame Rumah Belajar dan mengirim hasilnya kepada guru. Hasil ini nanti bisa ditunjukkan melalui tangkap layar yang akan diambil ketika hasilnya sudah muncul. Begitu Bapak Ibu. Mudah sekali ini. Nah, sekarang kita lihat. Ini loh permainan yang cocok untuk bahasa Indonesia. Yaitu pancing kata. Nah, kenapa saya memilih pancing kata Bapak Ibu?
Karena di pembelajaran bahasa Indonesia, kalau Bapak Ibu perhatikan, dari semua jenis teks yang dipelajari, semuanya ada pelajaran tentang kebahasaan atau tata bahasa. Saya merasa hal ini memang sengaja dirancang sehingga secara bertahap siswa-siswi kita bisa belajar tata bahasa yang ada di Indonesia. Tata bahasa ini kan banyak sekali Bapak Ibu. Mungkin saya dan juga Bapak Ibu pun juga belum katam gitu. Mungkin para editor itu juga belum katam. Masih harus sesekali tengok panduan, sesekali tengok panduan. Nah, di dalam permainan atau edu game pancing kata ini, kita dan siswa-siswi kita dilatih untuk belajar kebahasaan. Nah, terutama di dalam pembelajaran sufik ya, kofik kayak gitu, sufik, infik dan sebagainya. Nah, atau awalan ya, kata awalan seperti itu. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika Bapak Ibu membuka nanti memilih pancing kata. Pancing kata. Nanti Bapak Ibu ketika masuk ke sini, belajarkemdikbud.go.id, edu game, itu kemudian Bapak Ibu pilih permainannya itu pancing kata, maka nanti Bapak Ibu akan langsung muncul seperti ini. Pancing kata, nanti tinggal ditekan ini aja Bapak Ibu. Ini, tombol play ya. Tombol mainkan atau mulai gitu. Nah, ketika dimainkan, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Perhatikan, ini menarik sekali bagi saya ya. Ini ada banyak ikan dengan kata-kata imbuhan gitu, ada se, pe, ber, pe gitu. Dan di sini ada satu ikan hiu, ini adalah pemangsa ikan-ikan lainnya, ikan-ikan imbuhan kita gitu ya istilahnya, ikan-ikan kata imbuhan kita. Jadi kita harus bersaing dengan hiu ini, jangan sampai kita kalah Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara kita memancingnya? Di sini ada soalnya Bapak Ibu, di bawah ini. Agus titik-titik beri uang pamannya. Ayo kira-kira jawabannya yang mana Bu? Ada enggak di layar ini? Jawabannya apa? Kata imbuhan yang tepat apa? Yuk coba boleh dinyalakan mikrofonnya sejenak, lalu menyampaikan jawabannya dan dimatikan kembali. Ayo. Kata imbuhannya apa yang tahu? Silakan, Agus Ibu. titik-titik beri uang pamannya. Nah, apa? Ayo Bapak Ibu. Memberi. Ya, oke. Ada satu jawaban dari Bu Yuli ya. Atau siapa lagi? Memberi. Nah, terus selain memberi, ada apa lagi Bu yang bisa digunakan di sini? Ayo, Bapak Ibu guru bahasa ini. Diberi uang. Nah, apa? Diberi Tuan. Agus diberi uang. Oh, bukan. Agus diberi uang harus pakai oleh dong. Nah, ya kan. Ini menarik sekali kan Bapak Ibu. Ini selain Bapak Ibu nanti bisa aplikasikan secara on off atau secara nanti Bapak Ibu kirimkan linknya ke siswa, Bapak Ibu ketika melakukan telekonferensi video, secara video telekonferensi, Bapak Ibu bisa langsung membuka ini, langsung menanyakan interaktif seperti ini, seperti yang saya lakukan. Menarik sekali, tadi banyak sekali jawaban. Ini kan jadi mengingatkan kita, menjadi satu hal yang bisa mengingatkan kita tentang pembelajaran di kelas. Ketika kita memberikan pertanyaan kepada siswa, banyak muncul jawaban. Itu menarik sekali dan disinilah tugas guru untuk memberi pemecahan masalah. Nah, kalau kita melihat struktur dari tata bahasa ini, dari kalimatnya, maka imbuhan yang paling tepat adalah mem. Jadi, memberi uang pamannya, gitu ya. Nah, bagaimana cara memainkannya? Nanti Bapak Ibu ini ada 3 tombol ya. Tombol geser ke kanan, tombol geser ke kiri, dan juga tombol menghadap ke bawah anak panah ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menjalankan perahu ini yang ada di atas ini menggunakan 2 tombol navigasi ini Bapak Ibu. Bisa maju, bisa mundur gitu. Nanti ikan-ikan di dalam sini akan terus bergerak dengan membawa imbuhannya masing-masing. Dan satu predator di bawah ini juga akan terus siaga memangsa imbuhan-imbuhan ketika dia lapar. Jadi kita harus cepat-cepatan Ibu. Nah, ketika kita menemukan kata yang tepat, imbuhan yang tepat, kita bisa menurunkan pancingnya dengan menekan tombol ini. Ini sangat mudah sekali. Nanti ketika semuanya sudah
selesai, atau umpamanya udah habis, atau mungkin nanti waktunya sudah habis juga, maka akan muncul skor seperti ini. Nah, skor inilah yang nanti akan ditangkap layar oleh siswa-siswi kita dan dikirimkan kepada kita bisa melalui WhatsApp, bisa melalui kelas maya, begitu. Jadi, kita bisa memanfaatkan EduGame ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sayangnya ini ada mempunyai kelemahan juga. Pembelajaran ini yang untuk berbasis bahasa Indonesia, ini hanya baru ada satu ini, Bu. Saya baru menemukan satu ini, yaitu pancing kata ini. Yang saya temui kebanyakan untuk pelajaran matematika dan IPA. Jadi mungkin Bapak Ibu tadi yang mungkin punya permasalahan bagi siswa-siswi yang masih duduk di TK, di SD, itu sangat bisa dimanfaatkan EduGame ini. Menurut saya ini sangat interaktif. Jadi kemarin juga saya diajak berkesempatan untuk bisa berkorespondensi bersama guru-guru TK di Kabupaten Bantul, Bapak Ibu. Dan banyak yang menggunakan game ini, menggunakan EduGame ini sebagai media pembelajaran di TK dan PAUD. Karena memang ini sangat cocok. Akan tetapi saya bisa pastikan, saya bisa yakinkan bahwa permainan ini pun akan sangat cocok jika diaplikasikan untuk anak-anak SD, SMP, SMA sederajat gitu ya. Jadi karena ini langsung ada pertanyaan ya. Ya, kalau EduGame mungkin ini memang aplikasi paling baik itu untuk siswa SD. Tetapi khusus untuk pancing kata ini saya rasa bisa diaplikasikan bahkan untuk Bapak Ibu guru seperti tadi ya kan. Seketika ada satu pertanyaan aja bisa muncul banyak jawaban. Artinya apa? Artinya masih banyak bahwa kita itu sebagai guru juga harus terus belajar. Terutama pada bidang yang kita kuasai, yang ingin kita kuasai. Sebagai guru bahasa Indonesia jangan lelah-lelahnya untuk belajar kebahasaan. Sebagai guru bahasa Inggris juga jangan lelah-lelahnya belajar tentang grammarnya. Seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru masih kurang jelas, nanti Bapak Ibu guru bisa berkorespondensi dengan saya melalui Facebook di Andrian Eksa, Instagram @andrianeksa, Twitter @pak garis bawah ini Andrian, atau di YouTube channel saya ada di Andrian Eksa. Di sana saya membagikan beberapa media pembelajaran yang saya gunakan, terkhusus untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Karena saya mengampu di Madrasah Sanawiyah atau setaraf dengan SMP, maka materi yang ada di dalam YouTube saya kebanyakan adalah materi SMP. Seperti itu Bapak Ibu guru, terima kasih atas waktunya. Dan jika Bapak Ibu guru ingin mendapatkan PowerPoint yang menarik, jika ingin menggunakan PowerPoint menarik, seperti yang saya gunakan tadi, Bapak Ibu bisa mengunduhnya secara gratis, bisa menggunakannya secara bebas, bersyarat maksudnya, dengan melalui ini Bu, slidego.com. Nah, slidego.com ini, Bapak Ibu di sana banyak sekali PowerPoint yang bisa digunakan. Ya, dengan catatan Bapak Ibu, kita juga harus menghargai ya. Menghargai karya orang lain dengan tetap mencantumkan sumber yang kita pakai. Seperti yang saya lakukan ini, ada di Salindia ini didukung oleh Slides Go. Seperti itu Bapak Ibu guru.